Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah, nafa'anallah bi'ulumi fid dharain. Ila angkal sampai kepada bab sulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ats-tsulasi. Ya, ini inilah bab tentang tiga hal gitu maksudnya. Wa fihi 55 mau'idatan. Di dalam bab sulasi ini ada 55 nasihat. Sab'atun akhbarun wal baqi atharun. Sab'atun 7 akhbar dan sisanya adalah athar sahabah. Kalau hadis Nabi, athar sahabat. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama, ruya diriwayatkan. Ketemu? Halaman berapa? Oh, nggak tahu halamannya. As-sulasi gitu, al-bab as-sulasi. Sulasi itu Tiga. Oh, salasa. Salasun, thalisun, sulasin. Al-maqalah yang pertama, ruya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau qala bersabda, man asbaha wa huwa yasku dzikal ma'ashi fa ka'annama yasku rabbah. Aida khala fi waqti sabah, barang siapa masuk waktu pagi, wa huwa yasku, dan ia mengeluh, dzikal ma'asi, mengeluh tentang kesempitan hidup, kesulitan hidup, ngeluhnya ilan nasi, kepada manusia, fa ka'annama yasku rabbahu, maka seakan-akan dia mengeluh kepada Tuhannya. Wasyikayatu, dan adapun mengeluh, lataliku, itu enggak pantas, illa ilallah, kecuali mengeluh kepada Allah. Fa innaha, karena keluhan, sesungguhnya keluhan, iku min jumlatid du'ai, termasuk doa. Jadi mengeluh kepada Allah itu termasuk doa. Makanya ada sebagian ulama yang menyatakan, itu loh salat duha kok ngatur-ngatur Allah. In kana rizki fis sama'i fa anzilhu, ya Allah kalau ada rizkiku di langit fa anzilhu, maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau di bumi keluarkan, dan seterusnya. Wa in kana ba'idan fa qurbihi, kalau jauh dekatkan. Itu bukan maksa Allah, bukan nyuruh-nyuruh Allah, tapi itulah bentuk keluhan manusia dalam arti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu? Ada. Amma syikayatu ilan nasi, maka adapun mengeluh ilan nasi, kepada manusia, fahia, maka itu min alamati adami ridha bi qismatillahi ta'ala lahu, maka itu termasuk tanda-tanda, salah satu tanda atau sebagian dari tanda-tanda tidak ridha terhadap takdir atau pembagian Allah kepadanya. Jadi kalau kita ngeluh, ya Allah kok gini banget, ya Allah kok dapat segini, ya Allah hari ini kok dapat segini, aku kebutuhannya banyak ya Allah, itu berarti tanda dia tidak ridha terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hari itu Allah lagi mau ngasih segitu, karena di hari lain ngasihnya juga banyak. Sama dengan ngelatih renang ya, kadang-kadang dapatnya segitu, ya wes kudu ridho. Kalau enggak ridho, ngeluh akhirnya. Dan ngeluh itu termasuk sebagian dari tanda tidak ridho dengan pembagian Allah. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan. Dan Abdullah ibn Mas'ud, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Qala, berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala wa'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawaza al-bahra ma'a bani Israil. Apakah
tidak aku ajarkan? Apakah aku tidak memberitahukan kepada kalian beberapa kalimat yang telah dikatakan oleh Musa alaihissalam? Jadi kalimat-kalimat itu disampaikan, dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hina jawazal bahra, ketika melintasi lautan, ma'a Bani Israel, bersama Bani Israel. Nah ini ada kitabnya, mau cari di bab mana? Balik. Jadi ini Bani Israel saja pernah mengeluhkan hal ini kepada Allah. Fakulna, kemudian kami para sahabat, yakni Abdullah bin Mas'ud dan sahabat lainnya berkata, bala, nggih ya Rasul. Bala itu bahasa halus, kalau bahasa biasa na'am. Bala, ya. Betul ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, qulu, berkatalah, ucapkanlah oleh kalian nih, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tidak ada lagi mengeluh. Qala, berkata Al-A'masyu, A'mas, Sayyidina A'mas berkata, nama orang ini A'mas. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Syakiki al-Asadi al-Kufi. Nah nih, inilah ulama bedanya dengan kita. Kalau ulama begitu dia mendengar langsung dia. Jadi Sayyidina A'mas berkata, maka aku tidak akan pernah meninggalkan doa itu sejak aku mendengar kalimat itu dari saudara kandungku, yaitu Asadi yang dari Kufah, Kufi. Wahwa, dan sahabat A'mas itu menerima doa itu an Abdillah, dari sahabat Abdillah radhiyallahu anhu. Qala al-A'mas. Kita kalau dapat amalan, dapat ijazah, kayak kemarin kan, mumpung ini bulan Dzulhijjah, ada di Parong itu pesantren Nurul Iman yang jumlahnya santrinya 19.000 orang. Otomatis itu harus ngasih makannya ada berapa duit sehari. Ternyata itu Habib punya namanya Syajaratun Nuqud, pohon duit. Pohon duit itu apa? Pohon duit itu membaca sholawat wirid ba'da isya 400 kali. Gampang. Yang tidak mudah itu istiqomah. Kita baca, besok nggak baca lagi. Seminggu baca, bulan depannya nggak baca lagi. Itu jadi masalah. Sehingga kita naudzubillah juga kalau hidup kita nggak punya namanya senjata. Apa itu senjata? Zikir, wirid, silah, ad-doa. Jadi kita harus punya doa. Ada masalah apa? Doa. Doa. Apa itu? Wirid yang kita mantep kalau baca. Udah, wiridan sholawat, wiridan Al-Fatihah. Mumpung kita berada di awal bulan Dzulhijjah yang banyak fadilahnya, banyak keistimewaannya. Qala al-A'mas, telah berkata al-A'mas, atani atin fil manam, telah datang kepadaku seseorang pada saat aku sedang tidur. Jadi beliau bermimpi. Faqala, kemudian beliau berkata, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid fi hadhil kalimah, tambahkan, ya, tambahkan. Jadi jangan hanya itu doanya, tambahkan. Wa nasta'inuka, dan kami meminta kepadamu, ala fasadin fina, atas keperluan urusan kami. Meminta pertolongan kepadamu atas kerusakan dalam diri kami. Jadi kalau ada diri kita yang rusak, ya minta kepada ya Allah, aslih. Kita ini punya nafsu yang kuat gitu, tapi nggak minta ke Allah. Sehingga kita itu melakukan maksiat pada saat kesendirian. Kalau sekarang banyak tuh fasilitas bermaksiat, padahal sendiri tapi bisa bermaksiat. Wa nas'aluka salaha amrina kulliha, dan kami meminta kepadamu
atas keperluan urusan kami semua, seluruhnya. Jadi salah meminta yang terbaik dari urusan kami, urusan kita, minta kepada Allah. Ya Allah. Jadi doa yang tadi gimana tadi? Alhamdulillah, lupa ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian ditambah doa pakai bahasa kita. Ya Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, aku minta kepadamu, tolong ya, kerusakan-kerusakan yang ada di dalam diri kami perbaiki ya Allah, dan kami minta kebaikan dari seluruh urusan kami. Jadi semua urusan yang tadinya tidak baik minta kepada Allah untuk diperbaiki. Kemudian waman asbaha dakhala fis sabahi li umurid dunya hazinan. Ini tadi itu yang pertama adalah orang masuk pagi ini bangun subuh ngeluh kepada Allah, ya Allah kok rezeki gini banget, ya Allah ini pagi-pagi udah ngeluh, bangun tidur udah ngeluh, kok masalah kayak gini ya. Nah, itu ya. Makanya itu sebenarnya harusnya menjadikan keluhan itu tidak boleh kecuali illa illallah, kecuali kepada Allah. Yang kedua, waman asbaha aidakhala fi sabahi, yakni masuk waktu subuh, li umurid dunya hazinan, dia mengingat urusan dunianya hazinan, kok sedih dia. Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka dia adalah orang yang benci atas Allah. Wal maknanya man hazina 'ala umurid dunya, barang siapa sedih dalam urusan dunia dia, sedih karena urusan dunia, faqad ghadiba 'ala Allah, maka sesungguhnya dia itu membenci Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia lam yardo, tidak ridho biqada illah, kepada takdir Allah. Ya sedih, makanya orang gimana dia mau membahagiakan orang lain kalau dirinya sedih? Tak bisa. Walam yasbir, dan tidak sabar, ala balaihi, atas cobaan-cobaannya. Walam yu'mim biqadarihi, dan dia tidak beriman biqadarihi, dengan takdirnya Allah. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di dunia, fahuwa, itu adalah biqada illahi, dengan qada Allah, wa qadarihi, dan takdir Allah. Wa man tawadu'a, dan barang siapa tawadu li ghaniyin, kepada orang kaya, ketemu orang kaya nunduk-nunduk, waduh, liginahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sudah hilang sepertiga dari agamanya. Ketemu orang kaya nunduk-nunduk, muji-muji, cium tangannya. Kenapa cium tangannya? Karena dia orang kaya. Wah, ini dikatakan maka dia 2/3 dari agamanya hilang. Maksudnya li'anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat, ayakuna ta'dhimun nas li ajli salahihi wa li ajli ilmihi. Sesungguhnya, dan karena sesungguhnya syariat itu yakni mengagungkan, memuliakan manusia, li ajli salahihi, karena kebaikan dia. Jadi kita memuliakan orang itu karena dia baik. Wa li ajli ilmi, dan karena ilmunya. Dunat ta'dim, bukan menghormati dia, bukan mengagungkan dia. Li ajli malihi, karena tujuan atau disebabkan hartanya. Enggak boleh. Jadi kita menempatkan orang, makanya kalau lagi ada acara yang naik panggung itu orang kaya atau orang alim, orang yang banyak ilmunya atau yang banyak duitnya. Iya. Nah, itu duitnya banyak, ilmunya banyak. Itu pesan dari imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Utlub al ilma wal mal, carilah ilmu dan harta. Ilmu dulu. Kenapa cari ilmu? Karena al khassata tufaddiluka bil ilmi.
orang-orang istimewa itu mengutamakan atau melihatmu karena ilmu. Wal ammata, dan orang-orang awam tufaddilukal bil mali, itu melihat kamu karena kamu punya duit. Makanya kalau sudah ahli agama, berkecimpung di agama, kok nggak punya duit, bahaya. Bahaya. Wah, fa inna man akramal mala, maka sesungguhnya orang yang memuliakan harta, ahana al ilma, maka pasti ahana, dia akan menghinakan al ilma, ilmu, wassalaha, dan kesalehan. Gak bisa itu. Jadi orang soleh itu otomatis gak seneng harta. Orang yang cinta ilmu otomatis gak seneng harta. Kenapa? Punya harta buat ilmu. Padahal ilmu jadi lebih milih ilmu daripada harta. Qala, berkata Sayyidi Abdul Qadir Jailani. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu sirrahu, la budda likulli mu'minin, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wajib bagi setiap mukmin fi sairi akhwalihi, di dalam seluruh tingkah polahnya, min salasati asya'a, wajib apa? 3 hal. Yang pertama, amrin yamtasiluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qadrin yardobihi. Masya Allah. Wajib apa, kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Loh, kita baca manakib loh. Apa yang dibaca? Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibaca? Dibaca. Loh, ilmunya dipakai. Ini ilmunya. Apa pesan beliau? Orang Islam, orang mukmin, orang yang beriman punya 3 hal. Yang pertama, amrun yamtasil. Kalau ada perintah, laksanakan. Ada diperintah sholat, diperintah ngaji, kagak mau ngaji. Perintah sholat, gak mau sholat. Perintah sedekah, gak mau sedekah. Ini enggak disebut orang mukmin. Wa nahyun yajtanibuhu, dan larangan yang ia harus jauhi. Udah dilarang, larang begini, larang begitu, masih dilakukan. Wa qadarin, dan takdir yardo bihi, yang dia harus ridho dengan takdir itu. Ada 3. Orang disebut mukmin apabila punya 3 hal ini. Apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menerima takdir, ridho terhadap takdir. Titik. Fa aqallu halatil mu'mini la yakhlu fiha min ahadi haula'il asya salasah. Maka sedikit-sedikitnya keadaan seorang muslim itu tidak boleh sepi min fiha, di dalamnya, min ahadi hadis salasah, dari 3 hal ini. Iya, harus ada. Ya, nggak boleh semuanya nggak ada, nggak, setidaknya 1 lah, 2 gitu. Fayam bagi lahu, maka seyogyanya orang mukmin ayyul zima hammahu qalbahu wa yuhaddisa biha nafsahu wa ya'khudal jawariha biha fi sairi ahwalihi ila akhir. Maka paling sedikit orang mukmin adalah tidak kosong dari keadaan itu, salah satu dari 3 perkara. Apa 3 perkara tadi? Kalau ada perintah laksanakan, ada larangan ditinggalkan, ridho terhadap takdir. 3 itu ya salah satunya. Maka penting bagi orang mukmin mengharuskan dirinya ayalzam nafsahu, mementingkan 3 perkara ini ke dalam hatinya. Wa yuhaddisu biha nafsahu, dan membisikkan tentang 3 perkara itu ke dalam hatinya. Ingat-ingat, kenapa kita sengsara? Karena nggak punya ilmu menghadapi hidup kesulitan. Membisikkan 3 perkara itu ke dalam hatinya. Wa ya'khudul jawariha biha, dan membawa anggota badannya biha, dengan 3 perkara itu, fisa iri ahwalihi, di dalam setiap keadaannya. Wallahu a'lam. Masih ada.